kan butuhnya cepat. Kroto ini kan tidak bisa ditimbun terlalu lama. Nah, betul. Jadi kita ini main cepat pakai via bis. Via bis jadi Via Mas ya. bis. Jadi siang kita nunggu petani, sore kita packing, maghrib kita berangkat ke situ Bondo, kita nunggu bis yang jalurnya ke arah barat, ada yang ke timur lagi ke Bali. Ke Bali ya. Jadi kita nunggu di sana di terminal, tinggal naikkan krotonya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama HRFM Channel. Kesempatan malam ini saya bertemu dengan Mas Hendri yang beralamat di Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Untuk mempersingkat waktu, mari kita berkenalan dengan beliau. Saya persilakan untuk Mas Hendri memperkenalkan diri kepada penonton di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hendrik, asli kelahiran 86 di Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Tentunya untuk Mas Hendri, untuk sahabat, kerabat, dan teman Mas Hendri pengen tahu siapakah sosok di balik Mas Hendri di masa lalu ya. Yang saat ini Mas Hendri menggeluti bisnis di supplier kroto ya. Betul. Saya persilakan untuk Mas Hendri menceritakan. Baik, makasih Mas Hari. Iya. Awal mula saya nyoba-nyoba di kroto itu tahun 2000. 2000 Mas ya? 2000 saya itu mulai belajar main di kroto. Akhirnya saya tidak sengaja. Awal mula saya main kroto itu, saya punya burung. Punya burung pleci, awal mula pleci itu orbit. Kok di pasaran ini bagus, kebutuhan kroto ini kok banyak, kata saya. Nah, dari itu saya punya keinginan, gimana kalau saya nyoba-nyoba menjual kroto, khususnya di Bondowoso. Di Bondowoso. Nah, setelah saya menggeluti kroto itu, alhamdulillah memang tidak terlalu buruk juga sih untuk penghasilannya. Alhamdulillah. Cuma yang apa ya, ada susah payahnya juga kita menggeluti kroto itu. Satu ya, kita bermain dengan alam. Bermain dengan alam. Kedua, kita bermain dengan petani. Bermain dengan petani juga. Iya. Ketiga, kita ke pelanggan. Ke pelanggan. Hendrik. Begini Mas Hendrik, saya langsung hadir di rumah Mas Hendrik pengen tahu, Mas Hendrik ini menggeluti dunia kroto yang saat ini menjadi supplier kroto itu dari inisiatif sendiri, dari dorongan dari teman, apa memang dari keluarga? Inisiatif dari saya sendiri. Inisiatif dari diri sendiri berarti? Iya, dari diri sendiri. Ya, dari awal saya itu membeli sedikit ke teman, yang kebetulan teman saya itu punya kios. Nah, waktu itu saya rebutan sama pelanggan yang lain untuk mendapatkan ya hanya beberapa on kroto itu. Waktu itu Mas Agustin itu sudah menjual atau untuk digunakan sendiri krotonya? Awal mula itu langsung mau dijual. Langsung dijual. Cuma kapasitasnya permintaan waktu itu banyak, tapi kapasitas saya itu tidak ada. Jadi saya nyari jalan gimana caranya untuk mendapatkan kroto yang bisa memenuhi kebutuhan, khususnya kicau mania yang adanya di Bondowoso. Jadi merangkul di kota sendiri. Iya.
Dan untuk awal Mas Agustin itu memasok kroto itu ke toko-toko atau sudah punya channel? Awal gitu. Awal mula saya itu jadi pengecer di kios. Oh, pengecer, Mas, ya? Kebetulan saya ada kios kecil-kecilan yang saya merintis sama keluarga saya waktu dulu. Nah, seiring dengan bertambahnya petani, saya itu kesulitan untuk menghabiskan stok kroto. Akhirnya saya punya inisiatif untuk mengisi kios-kios yang ada di Bondowoso. Seperti itu. Terus selanjutnya ini mengembangkan karirnya setelah merangkul kios-kios di Bondowoso itu saat ini kan Mas Agustin bisa mengirim keluar kota. Itu awal mendapatkan channel keluar kota itu dari siapa, Mas? Ya itu seiring dengan perkembangan zaman ya, dengan adanya handphone. Jadi saya nyari informasi itu lewat jual beli online itu. Jual beli online. Untuk pasaran jual beli online-nya itu ada yang di Surabaya, ada di Solo. Jadi saya masuk ke pos jual beli itu, Mas Heri. Jadi tidak langsung kenal satu persatu. Jadi saya bertahap nanya ke pengecer yang ada di luar kota, gimana kalau saya ini ngirim ke kotanya sampean, mau harga berapa. Jadi seperti itu. Awal mula itu kota mana, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Awal mula saya nyoba kroto kirim keluar kota itu tepatnya ke kota Jombang. Kota Jombang awal, Mas, ya? Awal mula saya nyoba main jual beli online kroto itu ke kota Jombang. Setelah itu banyaknya permintaan dari online itu, ada yang dari Kudus, dari Solo, Ngawi. Yang paling dekat itu Surabaya. Surabaya. Iya. Jadi Mas Hendri ini awal mula pengiriman keluar kota itu diawali di kota Jombang, Mas, ya? Di kota Jombang. Dari kota Jombang itu sampai saat ini sudah berbagai kota termasuk Surabaya. Termasuk Surabaya itu sudah mulai mengenal supplier kroto. Supplier kroto. Khususnya yang dari Bondowoso. Dari Bondowoso. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Hendri, awal Mas Hendri menggeluti usaha kroto ini dari 1 on, 1 kilo atau berapa? Merintis karirnya itu kan dari nol. Iya. Awal mula saya merintis kroto itu barang yang pertama kali saya dapat itu sebanyak 4 on. 4 on. 4 on. Nah, dari 4 on itu saya kembangkan lagi sampai ada yang 1 kilo. Kan per orangnya itu tidak sama pendapatannya tiap hari. Betul. Ada yang dapat 1 kilo, bahkan ada yang dapat 1 on. 1 on, ya. Iya. Jadi tiap harinya itu tidak sama, soalnya kita bekerja kan tergantung ke alam. Tergantung ke alam. Jadi Mas Hendri ini awal merintis karir menjadi supplier kroto itu mengawali dengan 4 on. 4 on. Kalau boleh tahu, di tahun 2021 ini pengiriman Mas Hendri keluar kota itu sudah berapa kilo? Maksimal untuk 2021 ini tembus 23 kilo. Alhamdulillah. 23 kilo itu kita kirim, itu dibagi. Ada Solo, Kudus, Bali, Malang, bahkan Surabaya. Untuk pengiriman dari Bondowoso itu via kereta atau via gimana? Via JNE? Kalau pengirimannya kita kan butuhnya cepat. Kroto ini kan tidak bisa ditimbun terlalu lama. Nah, betul. Jadi kita ini main cepat pakai via bis. Via bis jadi Via Mas, ya? bis. Jadi siang kita nunggu petani, sore kita packing, maghrib kita berangkat ke situ Bondo, kita nunggu bis yang jalurnya ke arah barat, ada yang ke timur lagi ke Bali. Ke Bali, ya. Jadi kita nunggu di sana di terminal, tinggal naikkan krotonya itu. Naikkan krotonya. Kalau boleh tahu Mas Hendri, penghasilan Mas Hendri selama menjalani supplier kroto sampai tahun 2021 itu per bulan itu bisa mendapatkan nominal berapa, Mas? Kalau omset per bulan itu, kalau musim penghujan seperti ini berkisar antara 3,5 juta sampai 4 juta itu, Mas Ari. Jadi sampai 4,5 juta. Iya, kalau pas musim kemarau itu pas kroto kapsul itu bisa 5 juta sampai 5,5 juta. Kalau kita pas dapat kroto besar itu. Kroto besar itu, Mas, Kroto ya. besar. Apa perbedaannya, Mas? Kok bisa selisih dari penghasilan? Nah, itu
Perbedaannya kalau kroto besar itu kan kita nyari 1 hari itu per orangnya itu bisa dapat 1,5 kg bahkan sampai 3 kilo. 3 kilo. Kalau kroto besar, tapi kalau kroto kecil 1 orang itu ada yang dapat 8 on, ada yang dapat 1 kilo 2 on. Jadi perbedaannya itu sangat jauh. Sangat jauh. Jadi jam terbangnya tiap harinya itu sama. Sama, betul. Jadi untuk penonton di rumah pengen tahu Mas Adi pastinya ya. Iya. Di musim apa kroto halus itu dan di musim apa kroto yang kapsul yang dimaksud kapsul itu bisa beredar? Untuk kroto halus itu biasanya mulai bulan 1 sampai bulan 6. Bulan 1 sampai bulan 6. Sampai bulan 6. Itu kroto halus Mas ya? Itu kroto halus. Nah, dari bulan 6 itu sampai bulan 10 biasanya itu kroto kapsul pas menghadapi kemarau. Nah, habisnya kemarau ini itu ada kroto hitam. Nah, kroto hitam ini yang bikin kita juga kesulitan. Kita bisa bermain harga di sana. Kalau kita pintar-pintar ngelobi makelar, kasarannya makelar kalau di kota-kota besar itu bisa kita upkan harga bisa 20% dari harga normalnya itu. Jadi kroto ini banyak jenisnya Mas ya? Iya. Kroto halus, kroto kapsul, dan kroto hitam. Kroto hitam. Yang dimaksud kroto hitam ini masih saya bertanya-tanya Mas. Iya, kita kan kerja kan ke alam. Jadi di alam itu ada 3 jenis khususnya kroto ya. Kroto halus sendiri itu kan tiap harinya produksi. Nah, setelah produksi kroto kecil ini menginjak kroto besar. Nah, kroto besar ini nanti ya, untuk menghasilkan kroto kecil lagi itu agak sulit. Jadi nunggu kroto hitam. Kalau kroto hitam ini angkrang hitam itu ada yang bilang angkrang jantan. Kalau kita sudah dapat kroto hitam ini, yang jelas setelah hitam itu tidak akan jadi angkrang merah. Nah, angkrang hitam itu terbang itu terbangnya itu yang bikin kita sulit untuk mendapatkan kroto halus. Jadi nunggu sekitar 2 sampai 4 bulan untuk mendapatkan kroto halus lagi itu cari. Ya. Jadi memang ada 3 perbedaan di dunia kroto ini Mas ya. Iya. Kroto halus, kroto kapsul, dan kroto hitam. Betul. Dan untuk yang terakhir Mas Hendri, silakan untuk memberi kata-kata inspirasi dan motivasi untuk supplier kroto yang baru merintis di rumah. Kan Mas Hendri sudah jam terbangnya 11 tahun ya, mulai tahun 2000 sampai 2021. Silakan Mas Hendri memberi kata-kata inspirasi dan motivasi untuk pebisnis supplier yang masih baru merintis. Untuk teman-teman kios-kios atau supplier khususnya di Bondowoso, kita jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah apa yang telah kita kerjakan, meskipun itu pahit atau itu kita ada kegagalan, kita jangan pernah menyerah. Sedikit kita yang didapat, tapi hikmah yang kita dapat itu begitu banyak. Alhamdulillah. Jangan pernah menghilangkan pendapatan yang paling kecil untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Jadi kita harus balik lagi ke belakang, kita awal mulanya seperti apa, dan jangan lupa kita selalu bersyukur untuk mendapatkan apa yang sampai detik ini saya nikmati untuk saya dan keluarga saya. Alhamdulillah, itulah kata-kata inspirasi dan motivasi untuk penonton di rumah yang mungkin baru merintis menjadi supplier kroto. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk yang menonton di rumah. Jangan lupa subscribe HRFM channel dan tekan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan berita-berita terbaru atau video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe HRFM channel, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.